Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fizilatul Qurani dengan NIM 220427174. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan resume dari penampilan kelompok mata kuliah Komunikasi Advokasi Kebijakan. Yang pertama yaitu ada dari kelompok 4, yang materinya itu teknik komunikasi. Teknik komunikasi tidak hanya berkaitan dengan apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya. Adapun jenis-jenis teknik komunikasi, yang pertama yaitu persuasi, yaitu bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, atau perilaku seseorang tanpa ada paksaan. Nah, yang kedua ada kampanye, kegiatan komunikasi yang dirancang secara terencana dan sistematis untuk mempengaruhi khalayak luas. Selanjutnya ada publisitas, yaitu upaya penyebaran informasi melalui media massa tanpa biaya langsung dan pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada lobby, yaitu komunikasi yang dilakukan untuk mempengaruhi pihak yang memiliki kebiasaan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu komunikasi perintah, yaitu adalah proses penyampaian instruksi dari atasan kepada bawahan dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada human relation, yaitu menekankan pada hubungan antar manusia dalam suatu lingkungan sosial atau organisasi. Dan kemudian selanjutnya ada negosiasi, yaitu proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda untuk mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya ada diplomasi, yaitu digunakan dalam hubungan resmi terutama antar negara untuk menjaga kepentingan dan hubungan baik. Selanjutnya ada komunikasi online, yaitu proses pertukaran informasi yang dilakukan melalui media digital dan internet. Nah, itulah resume yang saya catat dari penampilan kelompok 4. Dan adapun pertanyaan saya untuk kelompok 4 yaitu, dalam proses negosiasi kebijakan publik, apakah konsep win-win solution selalu realistis diterapkan dan berikan contohnya? Nah, selanjutnya kita akan memaparkan resume dari kelompok 5, yaitu tentang komunikasi advokasi, pengertian dan jenis-jenis. Advokasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan untuk menciptakan perubahan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Nah, di sini ada jenis-jenis advokasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sarnaritu, advokasi formal yaitu lembaga resmi seperti DPR, dan yang kedua advokasi informal yaitu pendekatan sosial seperti kampanye publik. Selanjutnya, menurut World Health Organization yaitu ada 3. Yang pertama advokasi individu, yang kedua advokasi komunitas, dan yang ketiga advokasi kebijakan. Selanjutnya menurut Sheila Espine Vilalus yaitu ada 3 juga. Yang pertama self advocacy, yang kedua individual advocacy, yang ketiga sistem advocacy. Nah, sekianlah pemaparan resume dari kelompok 5, yaitu adapun pertanyaan saya kepada kelompok 5, advokasi sering dianggap sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun, bagaimana memastikan bahwa advokasi benar-benar mewakili kepentingan publik, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu? Baiklah, selanjutnya kita masuk pada kelompok 6, yaitu proses dan model advokasi. Advokasi dipahami sebagai aktivitas pembelaan, tetapi sebagai proses sistematis yang melibatkan pengumpulan data, pembingkaian isu, dan secara strategis mempengaruhi keputusan publik. Nah, adapun proses dan model advokasi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu analisis, yang kedua strategi, yang keempat mobilisasi, yang ketiga mobilisasi, yang keempat aksi, yang kelima evaluasi, dan yang terakhir adalah keberlanjutan. Nah, kita masuk kepada pertanyaan untuk kelompok penyaji, yaitu banyak advokasi gagal bukan karena kurangnya isu, tetapi karena lemahnya analisis awal. Menurut kelompok penyaji, faktor apa yang paling sering diabaikan dalam tahap analisis advokasi dan apa dampaknya terhadap hasil advokasi? Baiklah, sekianlah pemaparan resume dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.